Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap asatid wa asatidah SD Irada Full Day Education maupun SMP Plus Jauharul Maknun, yang saya hormati pemirsa kaidah kajian indah SD Irada dan SMP Plus Jauharul Maknun, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di program Kaidah Kajian Indah SD Irada dan SMP Plus Jauharul Maknun dengan keadaan sehat walafiat dan tanpa ada halangan apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di sini Ustadz akan menyampaikan sedikit kaidah atau kajian indah mengenai pentingnya khusyuk dalam sholat. Pada dasarnya, sholat merupakan ibadah yang bertujuan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagaimana firman-Nya, wa aqimis sholata lidzikri, yang artinya maka dirikanlah sholat sebagaimana engkau mengingatku. Mengapa harus selalu mengingatnya? Karena melupakannya adalah suatu bentuk kesalahan yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Berbagai nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak ternilai harganya, mulai dari nikmat memandang, nikmat meraba, nikmat merasa, nikmat bernafas dan lain sebagainya. Semua itu kita peroleh dengan secara cuma-cuma tanpa membayar sepeser pun. Bagaimana pantas melupakannya jika kehidupan ini bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, wala takun minal ghafilin, yang artinya janganlah kamu termasuk orang-orang yang lupa. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Termasuk kategori lupa adalah melakukan sholat tanpa disertai kehadiran hati. Sholat yang kering, sholat yang hanya bertujuan menggugurkan kewajiban. Meskipun mulutnya terlihat sibuk, tetapi tak satu rakaat pun yang dimengerti. Malahan hatinya dipenuhi dengan masalah keduniawian. Yang terucap memang bacaan takbir, yang terdengar adalah bacaan tasbih, tetapi yang diingat adalah barang dagangan, urusan bisnis dan lain sebagainya. Apalagi kita posisi kita sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, pasti kadang ketika sholat kita memikirkan apakah kita sudah mengerjakan PR kita, apakah tugas yang diberikan oleh guru kita sudah selesai, dan itu pun kita pikirkan atau kita pada saat sholat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap pengabdian semacam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullah ila sholati la yahdur ar-rijal fiha qalbuhu ma'a badanihi. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang sholat seseorang yang tidak menghadirkan atau konsentrasi hatinya beserta badannya. Bahkan lebih dari itu, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang sholat dalam keadaan lalai atau kosong. Artinya sholat yang dilakukan begitu saja tanpa disertai kekhusyukan
Dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ancamannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Anak-anakku sekalian, oleh karena itulah jika syarat sahnya salat terdiri dari berbagai tindakan zahir, maka sesungguhnya khusyuk merupakan tindakan batin yang tidak bisa ditinggalkan karena ia menempati posisi adab atau tata krama dalam sholat. Sebagaimana seorang tamu presiden selain penampilan rapi, ia harus berlaku yang sopan kepadanya dengan penuh hormat. Demikianlah dalam sholat, seorang hamba harus merasa sebagai orang yang lemah dan hanya dialah yang paling berkuasa. Mengenai hal ini, kisah Hatim al-A'syam ketika ditanya seseorang tentang cara sholatnya, ia menerangkan, aku jadikan Ka'bah di antara dua pelapisku, aku jadikan sirat, titian penyeberangan di hari kiamat nanti, di telapak kakiku, surga di sebelah kanan dan neraka di sebelah kiriku, dan malaikat pencabut nyawa ada di belakangku, siap-siap menerkamku sehingga aku merasa salatku adalah salat untuk terakhir kalinya. Jika telah demikian anak-anakku adanya, maka dampak dari salat itu akan terasa dalam segala lini kehidupan. Salat tidak hanya membangun kesalehan individual, tetapi juga kesolehan secara sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini Ustadz akan memberikan beberapa tips agar sholat kita menjadi khusyuk. Yang pertama yaitu persiapkan diri. Kita harus menyiapkan diri dengan baik sebelum sholat, seperti menyempurnakan wudhu kita, mengenakan pakaian yang bersih dan baik, dan berzikir atau membaca Al-Quran. Ketika kita sudah mempersiapkannya dengan baik, kita tidak akan berpikiran macam-macam ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kemudian tips yang kedua yaitu bersikap tenang. Bersikap tenang dan tawaduk saat menuju masjid. Jadi ketika kita sudah berada di posisi untuk jalan menuju masjid, kita harus tetap tenang dan fokus terhadap tujuan kita. Kemudian yang ketiga, memahami bacaan. Pahami makna bacaan dan gerakan sholat, agar kita tahu makna dan tujuan apa yang sedang kita lakukan. Kemudian hayati bacaan. Dengan menghayati bacaan, kita dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian kita harus memperhatikan gerakan. Perhatikan gerakan sholat dan lakukan dengan sempurna. Kita dituntut untuk melakukan gerakan sholat dan melakukannya dengan sempurna agar sholat kita menjadi khusyuk. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kekhusyukan dalam sholat. Baik, itu tips dari Ustadz. Sekian kaidah yang dapat Ustadz sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.